Tabe, no apa kareba komiu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saat ini, Anda menyaksikan berita Slow Setengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pelaku pembunuhan di Morowali akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Banjir melanda Kecamatan Petasia Timur selama 2 pekan. Harga ikan di Kota Palu melonjak sejak awal Ramadan. Polisi akhirnya menangkap YK, tersangka pelaku pembunuhan pria bernama Suprianus Herman di Desa Mekartijaya, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali 4 April lalu. Dari tangan tersangka, polisi juga menyita sebilah golok dan sarung tangan. YK yang sebelumnya kabur usai menghabisi nyawa Suprianus Herman, akhirnya menyerahkan diri ke Mapolres Goa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, tersangka dibawa ke Mapolres Morowali untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan terhadap pria berusia 50 tahun tersebut. Saat menjalani pemeriksaan di Mapolres Morowali, tersangka mengaku nekat membunuh karena tersinggung dengan ucapan dan sikap korban saat berpapasan di kosnya. Ia menggorok leher korban dengan sebilah parang hingga jatuh tersungkur di lantai. Melihat korban sudah tak berdaya, tersangka langsung kabur menuju Makassar. Pelaku dan korban merupakan rekan kerja yang tinggal di kompleks kos yang bersebelahan. Sebelumnya mereka berdua pernah tinggal sekamar antara pelaku dan korban. Kemudian kasus pembunuhan ini terungkap setelah salah seorang warga mendatangi kos korban dan bermaksud meminta bantuan untuk memperbaiki pintu kamarnya. Namun alangkah terkejutnya ketika warga tadi melihat korban tergeletak bersimbah darah di dalam kamar kosnya. Kejadian itu langsung dilaporkan ke polisi. Tersangka YK kini ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Morowali. Atas perbuatannya, ia dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Abdul Haris melaporkan dari Morowali. parah yang ada di pinggangnya yang sudah disebut pinggang sebelah kanan. Sudah lebih 2 pekan, banjir masih melanda Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara. Puluhan warga pun kini mengungsi karena rumahnya terendam banjir. Banjir juga merendam fasilitas umum dan areal persawahan. Banjir yang melanda Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara ini disebabkan intensitas hujan yang tinggi selama ini. Air Sungai Laa di Desa Tompira, Kecamatan Petasia, meluap dan merendam permukiman warga. Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Banjir paling parah terjadi di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sejumlah petugas kepolisian turun tangan membantu warga yang motornya mogok karena terendam air. Aksi heroik polisi juga ditunjukkan ketika menyelamatkan salah seorang bocah yang mengalami kejang-kejang di lokasi banjir. Korban langsung dievakuasi dan dibawa menuju Rumah Sakit Umum Kolonodale untuk mendapatkan pertolongan medis. Dan saya perintahkan anggota saya atas nama Aibda Wijaya dan Wiwit Butoro untuk segera menjemput dan membawa ibu dan anak tersebut yang membutuhkan pertolongan ke Rumah Sakit Kolonodale. Kemudian anak tersebut sekarang ini masih dalam perawatan dan observasi dokter. Harapan besar semoga anak itu boleh cepat sehat kembali.
Korban banjir yang mengungsi di sejumlah tempat di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara berharap bantuan dari para dermawan. Selain makanan, pengungsi juga butuh bantuan selimut, pakaian, dan obat-obatan. Syamsuddin Toboni melaporkan dari Morowali Utara. Pasca libur panjang Lebaran Idul Fitri 2025, aktivitas sekolah kembali berjalan normal Rabu pagi. Siswa dan siswi baik tingkat sekolah dasar dan menengah mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-masing. Siswa dan siswi SMP Negeri 2 Palu ini disambut kepala sekolah dan guru di pintu gerbang sekolah. Mereka baru saja menikmati libur panjang selama kurang lebih 20 hari terhitung mulai 21 Maret sampai 8 April 2025. Puluhan siswa ini diantar orang tuanya masuk sekolah sekaligus mengikuti apel pagi. Di momen Lebaran Idul Fitri, mereka mengawali aktivitas belajar mengajar dengan berjabat tangan dan halal bihalal antar siswa dan para guru. Aktivitas pertama itu seperti tadi itu adalah sebagai bagian dari kebiasaan rutin untuk melatih karakter anak-anak. Yang berikutnya kita silaturahmi pada anak-anak dan guru karena ini masih momen setelah Lebaran. Hari ini diupayakan guru-guru sudah bisa masuk ke kelas masing-masing untuk melaksanakan refleksi. Kan selama ini dilaksanakan pembelajaran di rumah ya, jadi kondisinya sebenarnya mereka itu belajar di rumah itu bagaimana guru bisa merefleksi apa semua yang mereka lakukan selama masa libur itu. Momen romantis ini menjadi semangat baru dan nilai positif bagi lingkungan sekolah. Memasuki aktivitas sekolah pasca libur panjang menjadi semangat baru para siswa dan siswi. Mereka mengaku rindu dengan suasana sekolah dan para teman-teman sebayanya. Para siswa juga mengaku siap menerima mata pelajaran yang diberikan para guru. Belajar. Tapi selama ini di rumah gimana? Ada PR-PR, tugas-tugas atau seperti apa? Ada tentang belajar juga di rumah. Oh ya mungkin palingan guru tanya-tanya tentang aktivitas kita selama libur. Mungkin belum belajar cepat sekali. Senang bisa kembali bertemu teman-teman saya dan kembali belajar bersama. Atau pelajaran hari ini apa? PJOK, IPS, dan IPA. Sudah siap belajar dari rumah untuk menghadapi 3 mata pelajaran itu? Siap. Jadwal pembelajaran akan kembali berjalan seperti semula. Para siswa juga akan mendapatkan refleksi materi mata pelajaran oleh para guru. Sebagian yang lain juga akan menyetor pekerjaan rumah mereka yang diberikan oleh guru semasa liburan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.